Mohon perhatiannya teman-teman. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan di kelompok kami, yaitu tentang seksualitas bagi anak berkebutuhan khusus, atau disingkat KBK. Nah, ini memahami dan menghormati seksualitas adalah hak bagi setiap individu, termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, ini topik ini sangat penting ya, untuk dibahas agar ABK dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat secara fisik dan mental. Untuk selanjutnya yaitu hukum dan peraturan terkait seksualitas bagi ABK. Yang pertama yaitu perlindungan hukum. Nah, undang-undang melarang segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi seksual terhadap ABK. Kedua, aturan akses informasi, yaitu peraturan menjamin akses ABK untuk mendapatkan informasi dan edukasi seputar seksualitas yang sesuai usia dan kebutuhan. Yang ketiga, hak privasi. Privasi dan konseling terkait seksualitas ABK harus dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. Nah, tantangan dan isu dalam seksualitas bagi ABK. Poin pertama yaitu stigma masyarakat. Pandangan negatif terhadap seksualitas ABK seringkali menjadi hambatan. Poin kedua yaitu akses terbatas. Ketersediaan layanan dan informasi seputar seksualitas untuk ABK masih terbatas. Dan untuk poin ketiga yaitu kerentanan eksploitasi, yaitu ABK berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual. Selanjutnya yaitu peran orang tua dan keluarga. Pertama, komunikasi terbuka. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dan nyaman untuk membahas seksualitas dengan ABK. Yang kedua yaitu pendampingan. Keluarga harus memberikan dukungan dan bimbingan dalam perkembangan seksualitas ABK. Yang ketiga, advokasi hak. Orang tua berperan penting untuk memperjuangkan hak seksualitas ABK di masyarakat. Selanjutnya yaitu dukungan layanan kesehatan dan sosial. Yang pertama, konseling seksual. Layanan konseling seksual yang sensitif dan ramah ABK harus tersedia. Yang kedua yaitu pendidikan seks. Program pendidikan seks perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ABK. Rehabilitasi. Layanan rehabilitasi dapat membantu ABK mengembangkan keterampilan seksual yang sehat. Yang keempat, advokasi hak. Organisasi layanan sosial berperan untuk mempromosikan dan melindungi hak seksualitas ABK. Selanjutnya, pendidikan seksual dan pengembangan keterampilan. Itu ada kesadaran diri, memahami diri sendiri, batasan dan hak-hak seksual. Yang kedua ada komunikasi. Keterampilan berkomunikasi untuk membangun hubungan yang sehat. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, kemampuan untuk membuat pilihan sadar dan bertanggung jawab. Yang keempat ada keamanan, pemahaman tentang batasan, konsep dan perlindungan dari eksploitasi. Itu selanjutnya pemberdayaan dan perlindungan hak-hak seksualitas ABK. Yaitu poin 1, advokasi, mendorong kebijakan dan program yang melindungi hak-hak seksualitas ABK. Poin kedua, peningkatan kapasitas, memampukan ABK untuk memahami dan mempelajari hak-hak seksualitasnya. Poin ketiga, pemberdayaan komunitas, melibatkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.
supaya lebih sama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Di sini saya ingin bertanya itu kan Iklan. oh ya, yang tentang kerentanan eksploitasi, adakah berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual? Itu ABK yang seperti apa dan kenapa harus yang mengalami kekerasan seksual itu harus anak ABK? Kurang lebih pertanyaannya hampir sama kayak gitu. Ya. Ya. Baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda tentang privasi dan hak untuk kemerdekaan. Nah, privasi adalah hak yang sangat penting bagi setiap orang, tak terkecuali bagi mereka dengan disabilitas. Kadang-kadang disabilitas bisa membuat seseorang kesulitan untuk menjaga privasinya dengan baik. Contohnya seperti orang dengan disabilitas kognitif mungkin memerlukan bantuan tambahan untuk memahami dan melindungi privasinya. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa hak privasi mereka diakui dan dihormati, baik dalam kebijakan publik maupun dalam interaksi sehari-hari. Contohnya seperti orang ya, orang dengan disabilitas intelektual kan agak susah gitu. Dalam contohnya bina diri. Dalam bina dirinya itu kayak mau ke kamar mandi, misal tidak dipelajari atau tidak sekolah di masa kecilnya, akan sulit untuk membina dirinya. Contohnya seperti toilet training. Mungkin kalau di masa dewasanya akan mengalami kesulitan. Jadi orang tua nih yang harus. Kemungkinan bisa orang tua, misal teman-teman yang punya rasa empati yang tinggi, kasihan, jadinya membantu. Kurang lebih seperti itu menurut pemahaman. Oke, lanjut ke pertanyaan. Yang kedua, saya mau menjawab pertanyaan Bunda yang mengenai eksploitasi terhadap anak disabilitas. Orang dengan disabilitas seringkali rentan terhadap eksploitasi, baik itu di tempat kerja, di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Ini terjadi karena mereka itu nggak bisa memperjuangkan hak-hak mereka dengan efektif atau karena kurangnya dukungan yang memenuhi. Oleh karena itu kita penting untuk memperkuat perlindungan terhadap eksploitasi dengan memberikan pelatihan kepada mereka untuk hak-hak mereka, mempromosikan lingkungan kerja yang inklusif dan mengadopsi kebijakan yang melindungi mereka dari eksploitasi. Yang kalau di sekolah bagaimana nggak? Kalau di lingkungan kerja mungkin mereka sudah dewasa gitu. Nah kalau di sekolah misalnya seperti apa? SLB apa? Ya SLB dulu inklusi dulu. Kalau inklusi kan biasanya ada ini lagi apa namanya seminar gitu kan yang mengenai sains gitu. Jadi anak ABK intelektual pakai seminar. Oh berarti Kami nggak anu apa namanya kalau disabilitas intelektual mengadakan seminar karena kan itu intelektual secara kognitif nanti nggak bisa kesulitan. Mereka ditanya dengan vokasional. Yang dimaksud Bunda itu eksploitasinya itu seperti apa? Contohnya eksploitasi yang dimaksud tadi di PowerPoint-nya Anda itu seperti apa? Eksploitasinya itu seperti apa? Terus karena ada masalah eksploitasi tersebut, Anda harus kasih solusi seperti apa? Mau nggak bukan? Jangan dipikir sendiri, remukan. Untuk eksploitasinya itu pengertiannya ya.
tindakan dengan atau tanpa persetujuan dari si korban. Contoh. Lalu pegang barang gitu. Nah, kan kemarin sudah disampaikan sama Bunda, harus ada. Selanjutnya yaitu hubungan yang sehat antar individu dengan disabilitas. Nah, ini sangat penting karena termasuk hubungan dengan ini termasuk hubungan dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat pada umumnya. Dalam hubungan yang sehat, individu dengan disabilitas merasa didukung untuk mengembangkan potensinya, merasa dihargai, dan memiliki otonomi dalam membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap disabilitas juga penting agar mereka merasa diterima sepenuhnya dalam masyarakat. Contohnya ada disabilitas fisik mungkin merasa terisolasi karena kesulitan baginya untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Contohnya seperti berhubungan dengan teman untuk berolahraga karena keterbatasan fisiknya. Dalam hal ini keluarga dan teman-temannya dapat menciptakan hubungan yang sehat dan dengan mendukungnya dalam menentukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, atau dengan menciptakan kesempatan sosial yang inklusif bagi mereka. Jadi diajak untuk menggunakan bahasa itu ya. Ini kalau pertanyaannya masih sama. Dua. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Oke, terima kasih.